Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Pak Zul, PLT Jubir tadi. Ya, kita berikan kesempatan untuk Jubir melaksanakan tugas yang lain terlebih dahulu. Hari ini kita bersama Pak Zul. Dan yang saya hormati juga teman-teman pers yang terus semangat di mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi pada malam hari ini, pada hari ini tanggal 19 Agustus 2026, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Ditjen Pajak. Jadi ini salah satu perkara tunggakan atau carryover yang penyidikannya sudah diterbitkan di tahun 2025 bulan Februari. Jadi ini komitmen KPK juga, sebagaimana telah kami sampaikan, kita akan selesaikan apa yang sudah kita mulai dan kita akan selesaikan secara tuntas. Dan ini juga kami perlu sampaikan bahwa ini juga pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi, kalau rekan-rekan ingat mungkin dengan tersangka Yul Dirga dan kawan-kawan, hasil kerjasama KPK juga dengan Inspektorat Kemenq saat itu tahun 2019. Dan ini merupakan pengembangan berdasarkan hasil penyidikan dan fakta-fakta persidangan dari tersangka Yul Dirga. Kemudian tim menemukan aliran-aliran uang dan perbuatan-perbuatan penerimaan yang masuk ke dalam kategori penerimaan gratifikasi. Jadi untuk dugaan penerimaan gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus PMA. Tersangka diduga menggunakan pengaruh dan hubungan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha keluarganya, antara lain melalui permintaan sponsorship kepada sejumlah perusahaan wajib pajak. Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dalam bentuk valuta asing pada periode tertentu tadi sesuai dengan jabatan tersangka, yang kemudian itu juga ditempatkan dalam beberapa instrumen keuangan dengan nilai keseluruhan yang nanti akan disampaikan dalam konstruksi perkara secara lengkap. Dan kami tegaskan bahwa proses ini juga dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak hukum tersangka. Baik, untuk konstruksi perkaranya dapat kami sampaikan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus, HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya dan tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa kemudian pada tahun 2016, HNV mengirimkan surat elektronik atau email kepada bawahannya selaku kepala kantor, itu tadi yang saya sebutkan, saudara YD,
yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya, FP. Jadi anaknya tersangka ini ada kegiatan yang kemudian meminta kepada orang tuanya begitu, dan orang tuanya selaku posisinya selaku penyelenggara negara kemudian meminta staf atau kepada bawahannya untuk membantu kegiatan anaknya tersebut. Di mana permintaan itu kemudian diteruskan oleh bawahannya dan ditujukan kepada beberapa perusahaan yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Dan itu merupakan perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak yang ada dan menjadi tugas atau kewenangan dari jabatan tersangka. Jadi masih ada hubungan dengan kegiatan tugas dan kewajiban tersangka selaku pemeriksa pajak atau kepala kantor pajak dalam hal ini. Atas permintaan dari saudara HNV, perusahaan-perusahaan tersebut merespon dengan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak tersangka HNV. Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan wajib pajak Jakarta yang ada di Jakarta, jadi ini ada 2 klaster, itu total mencapai lebih kurang 400 juta rupiah untuk wajib pajak yang ada di daerah Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk perusahaan yang berada di luar Jakarta, artinya WP di luar Jakarta, total lebih kurang 300 juta. Ini berdasarkan bukti transaksi rekening yang dikirim ke anak tersangka. Bahwa selain penerimaan dari beberapa WP yang tadi terkait dengan kegiatan anak tersangka, kegiatan fashion show tersebut, tersangka NV pada periode 2014 sampai dengan 2022 juga diduga menerima penerimaan lain atau penerimaan gratifikasi dari beberapa pihak dalam bentuk valuta asing atau falas melalui perantara yaitu saudara BSA. Atas penerimaan tersebut, saudara HNV kemudian menempatkan uang dari penerimaan tersebut ke dalam instrumen deposito sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah. Ini yang juga menjadi temuan dalam hasil penyidikan oleh tim penyidik. Dari awalnya penerimaan terkait kegiatan sponsorship, kegiatan fashion show anak tersangka. Selain itu, pada periode 2013 sampai dengan 2018, saudara ANV juga diduga menerima penerimaan lainnya, yaitu gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak perusahaan yang kemudian ditukarkan ke beberapa money changer dengan total nilai sebesar 10M, kurang lebih ya. Jadi kalau yang pertama tadi dari beberapa penerimaan tersebut dari falas langsung dalam bentuk deposito, ini yang kedua dalam periode tertentu juga ditemukan berupa penerimaan sejumlah falas yang kemudian ditukarkan terlebih dahulu ke beberapa money changer dan itu kemudian ditemukan dalam hasil penyidikan ini totalnya sebesar 10 miliar rupiah. Sehingga total penerimaan gratifikasi oleh saudara HNW yang berasal dari sejumlah perusahaan tadi sekurang-kurangnya mencapai total 20,7 miliar. 20,7 ini digabung dengan penerimaan yang dari kegiatan permintaan bantuan dari perusahaan-perusahaan WP terkait kegiatan sponsorship anak tersangka. Jadi total penerimaan gratifikasi oleh saudara tersangka NW itu 20,7 miliar.
Bahwa kemudian saudara HNV disangkakan telah melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian hari ini KPK melakukan penahanan terhadap saudara HNV untuk 20 hari pertama terhitung hari ini yaitu tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.